Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali di Cahaya Kasih episode 20 GKJ Prambanan. Dan kali ini kita akan membahas satu tema tentang bagaimana menjadi jalan berkat. Jadi selamat menikmati firman Tuhan kali ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketemu lagi di Cahaya Kasih. Kali ini kita sudah ada di episode 20 dan sepertinya tidak terasa sudah sampai 20. Nah,
Kali ini kita akan membahas satu hal yang sepertinya judulnya biasa saja atau sudah sering kita dengar, tapi kita kali ini akan membahas sesuatu dari sudut pandang yang berbeda yang pastinya akan menarik. Nah, kita kedatangan bukan kedatangan tamu lah ya, ini Bapak Pendeta kita, Pak Andono. Jadi nanti kita akan langsung ngobrol dengan Mas Andono, saya panggil Mas aja ya Pak ya, daripada terlalu formal. Mas Andono ngomongin tentang bagaimana menjadi saluran berkat atau bagaimana menjadi jalan berkat untuk sesama kita. Oke, Mas Andono, banyak pertanyaan yang muncul di pikiran saya ketika kemarin dihubungi untuk menjadi istilahnya host di dalam acara Cahaya Kasih ini, terutama membawakan materi tentang bagaimana menjadi jalan berkat. Nah, kita sebagai orang Kristen, banyak yang, mungkin saya salah satunya, banyak berpikiran bahwa menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang susah. Menjadi orang Kristen itu adalah sesuatu yang sulit, karena Tuhan sendiri ngomong bahwa kalau kamu mau jadi pengikutku, kamu harus memikul salib dan kukmu segala macam. Itu kayaknya itu susah banget. Belum itu selesai, terus kemudian kita sekarang dihadapkan untuk bisa menjadi orang lain menjadi jalan berkat orang lain. Yang jadi Kristen aja sebelum selesai, plus ditambahin menjadi jalan berkat untuk orang lain. Pripun iku Mas? Baik Dion, mungkin baik kita menjawab permasalahan itu, kita belajar dari apa yang menjadi pergumulan Paulus ya di Tesalonika ya. Saya mau membacakan 2 ayat untuk kita semua, 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10 ya. Ayat 8 sampai 10 ya, demikian ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi seringkali menjadi orang Kristen itu kekesalan berjaga-jaga kan ya. Iya. Jadi tadi katanya menjadi berat gitu ya, berjaga-jaga gitu. Padahal Paulus mengatakan agak menarik ya pada bacaan ini. Entah kita berjaga-jaga, entah kita nggak berjaga-jaga, kita percaya kita sudah bersama dengan Tuhan. Jadi masalahnya seperti ayat yang ke-8 sebenarnya. Kalau kita merasa sebenarnya melayani Tuhan itu sulit atau bahkan menjadi beban, ya mungkin masalahnya tentang pada ayat ke-8. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, ya kan? Jadi kuncinya itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuncinya adalah seberapa kita sadar dalam menghayati hidup beriman kita. Jangan-jangan kita sadar tentang sesuatu yang tidak tepat, bisa toh? Oke, sadar terhadap sesuatu yang tidak tepat. Bisa jadi kita selama ini sadar, tapi kesadaran kita itu luput, tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan gitu ya Mas ya? Luput itu ya, tidak pada tempatnya. Umpamanya kan kita sering ditanamkan memikul salib. Iya. Wah, jadi orang Kristen harus memikul salib dan sebagainya. Kita lupa ada ayat lain yang mengatakan bahwa yang Tuhan berikan itu ringan. Iya kan? Ini juga menjadi masalah sebenarnya. Memikul salib itu bukan sesuatu yang berat, itu sesuatu yang ringan kan? Oke, harusnya memikul salib bukan sesuatu yang berat. Iya, harusnya ringan. Harusnya ringan karena beban yang kupasangkan pun sesuatu yang ringan, kata Tuhan Yesus kan seperti itu. Mungkin yang menjadi berat adalah tingkat kesadaran kita yang menjadikan itu jadi masalah. Jadi bukan dari Tuhan, tapi pemahaman kita sendiri yang menjadikan itu jadi beban bagi kita. Kurang lebih itu ya Dion ya. Jadi ketika kita sadar dengan sadar yang benar, sadar yang Tuhan inginkan, kita terus kemudian seharusnya dengan gampangnya bisa menjadi berkat karena ngikut Tuhan itu sebenarnya tidak seberat yang seberat yang kita pikirkan selama ini gitu ya Mas ya. Ya, jadi ada mindset yang harus kita sadari, mungkin mindset kita atau peta otak kita itu tidak tepat. Oke, nah pertanyaan berikutnya Mas. Terus sadari piye Mas? Nah, gimana caranya menyadari sesuatu yang memang Tuhan pingin?
Karena selama ini mungkin kita sadarnya yang tadi Mas Andono bilang bahwa mungkin keliru, nggak tepat tuh. Oke, kita disusun sadar ya. Nah, dalam diri kita kan sebenarnya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Karena pada bacaan ini juga ditekankan bahwa baik kita siang malam berjaga-jaga tidak, Tuhan bersama kita. Jadi kita pertama kali langkah yang harus kita ingat adalah kita menyadari bahwa Tuhan bersama kita nih. Ya kan? Oke, menyadari. Tuhan selalu melingkupi kita dengan kebaikan, dengan cintanya, dengan berkatnya. Nah, itu menjadi berat ketika kita tidak berhasil menangkap itu. Tidak berhasil menangkap penyertaan Tuhan dalam diri kita. Atau mungkin selama ini kita melihat bahwa Tuhan itu ada di surga gitu. Terus segala usaha yang tadi memikul salib itu seperti kita ingin jangkau Tuhan. Makanya terus kemudian terlihat berat. Padahal harusnya kesadaran yang benar tadi adalah Tuhan itu udah di sini gitu ya. Betul. Sadari aja Tuhan sudah bersama kita. Toh realitanya Tuhan bersama kita. Oke. Nah, ketika kita berpikir Tuhan itu sebagai sesuatu yang rumit jadi masalah kan. Jadi perlu kita sadar ya Ibu Bapak ya, bahwa saya baru belajar juga bahwa otak kita itu kan menarik ya. Kita mempunyai otak reptil yang sifatnya belum sampai 1 detik kita sudah bereaksi. Kita punya otak mamalia, ya kan? Ada emosi di situ. Ada emosi yang nafsu dan sebagainya. Jadi mudah marah, reaksi cepat dan sebagainya yang tidak dipikir. Dan kita punya otak manusia, otak modern yang otak jenong kita atau neokorteks kita di mana kita bisa berpikir analitis ya di situ. Nah, masalahnya kesadaran kita di mana? Kalau kita menyadari dengan analitis, dengan sungguh-sungguh menyadari banyak hal itu, otak jenong kita, otak manusia, logika kita, kita sebenarnya bisa belajar seperti ini bahwa otak manusia kita ini kan disusun oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Pengalaman itu bisa dari buku, dari pengalaman hidup, dari sejarah kita dan sebagainya, sehingga membentuk pengertian-pengertian tertentu. Nah, pengertian-pengertian tertentu salah satunya tadi derek Gusti, manggul salib, abot. Nah, itu kan ditanamkan oleh ekstern, oleh sesuatu yang dari luar yang ditanamkan dan seakan-akan itu yang benar. Ya memang benar harus memikul salib, tapi ingat juga memikul salib itu pun Tuhan mengatakan ringan harusnya. Yang memikul jalan Tuhan itu tidak berat. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kita pertama harus sadar bahwa otak kita pun itu tidak cukup mampu sebenarnya untuk memahami Tuhan. Dengan otak kita, otak manusia kita, kita nggak mampu loh. Nah, tetapi bagaimana masalahnya kalau gitu? Kalau nggak mampu terus gimana? Apa kita nggak memakai otak kita? Menurut saya ya kita pakai otak kita sebagai perangkat teknis dalam nderek Gusti. Otak sebagai perangkat teknis nderek Gusti. Jadi harus disadari bahwa saya ingin menekankan bahwa kita harus sadar kita itu manusia dan Tuhan itu Tuhan. Batasnya jelas dulu. Batasnya jelas dulu. Nah, kesadaran kita bahwa otak kita tidak cukup menjangkau Tuhan itu harus disadari memang kita nggak cukup nih. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mau menjangkau kita loh. Maka dikatakan di sini iman, berbaju sirahkan iman tuh. Nah, ini juga menarik. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan memberi pengertian-pengertian yang melampaui otak kita. Ini masalah yang penting ya. Jadi saya belajar teologi ya bertuhan dengan logis ya. Tapi sebenarnya logis sih. Kalau kita menyadari batas kita. Logis menyadari batas kita. Kita itu memang canggih. Saya percaya otak kita itu canggih. Otak teknis kita, otak analisis kita itu canggih sekali. Tapi kita harus sadar bahwa itu tidak cukup untuk sampai kepada pengertian Tuhan kalau bukan Tuhan yang memberikan itu pada kita. Nah, supaya kita bisa sampai ke sana, yaitu kita harus menundukkan diri kepada Tuhan bahwa ini Tuhan pikiran cuma sampai segini nih. Saya mohon berkat-Mu sadar diri dan membiarkan Tuhan memberikan pengertian-pengertian kepada diri kita. Nanti akhirnya
ada dorongan dari batin kita untuk melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, dan otak teknis kita akan merancang teknis pelaksanaannya, dan tubuh kita akan melakukan tindakan-tindakan yang dari batin kita, di mana Tuhan mewahyukan pengertian-pengertiannya dalam diri kita yang melampaui pikiran kita. Contoh yang paling gampang apa ya dia? Anak itu menyayangi anak. Iya, anak. Itu kan kita bikin susah sendiri ya. Itu Iya. kalau dipikir-pikir loh ya, duit, maka cari susu, cari apa, kerja insulin itu kalau dipakai analisis hitungan itu kan ngeyel lagi. Berarti ngunek-ngunek ya, tapi kita tetap aja kerja. Iya, betul. Itu melampaui. Semoga anak nggak lihat ya. Melampaui batas otak kita. Iya. Ya. Tapi kok mau kita kok lakukan mau gitu ya? Saya bodoh soalnya Mas. Ya, Bu. Jadi ada dorongan bahwa itu tindakan mulia yang harus kita kerjakan, dan kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan itu melampaui otak logika tadi. Otak logika yang kita bodoh banget loh, itu kerja dari pagi sampai sore, ngopain anak tekan rumah, gini macam-macam. Tapi kita melakukan itu dengan senang, ya mungkin nggak senang ya. Tapi kok tetap mau gitu ya. Mau, dan kita nating tulus loh, culu ya aja. Kayak gitu ya. Itu dari mana? Itu kalau hanya kita memakai otak logika kita, katakan kan? Iya, betul. Itu salah satu contoh cinta kasih itu ya. Jadi maka dikatakan pada bacaan ayat 8 ini, dikatakan berbaju seragam iman dan kasih. Dan kasih itu sebenarnya tindakan yang mungkin sudah melampaui akal logika. Kayak Yesus kan, Tuhan Yesus melampaui logika pada orang pada waktu. Siapa yang mau berkorban untuk orang yang berdosa? Siapa yang mengorbankan dirinya untuk orang yang bersalah? Yesus mau. Dan itu melampaui otak logika kita. Jadi otak yang tadi Mas Andono sampaikan adalah otak itu adalah perangkat teknis untuk kita sendiri. Seperti itu, kalau saya boleh sedikit menyimpulkan, ngomongin tentang ketika kita sudah berserah sama Tuhan, kita sudah sadar bahwa Tuhan itu ada untuk kita. Otak kita tuh akan kemudian bisa merepresentasikan atau kemudian yang membuat kita tuh ngerti apa yang harus kita lakukan, tanpa kita harus belajar bagaimana berbuat baik, bagaimana cara menjadi berkat. Itu akan otomatis ketika kita sudah sadar dengan tadi tidak mengandalkan logika tadi, bahwa Tuhan itu ada buat kita, gitu Mas. Iya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi biarkan Tuhan menggerakkan nurani kita dan membimbing otak sadar kita untuk otak sadar ini merancangkan sesuatu yang baik. Dan nanti akan kita melakukan itu dengan senang aja, dengan oke Tuhan, aku lakukan. Dan itu tidak menjadi beban berat toh. Betul. Walaupun itu sulit tuh. Kayak ngopeni anak itu kan, itu sulitnya minta ampun. Apalagi mulai parah ya. Betul. Apalagi kayak zaman awal di remaja itu. Betapa sulitnya orang tua, gue membayari kuliah, kita ramus-ramus dibayari terus. Ya kan, itu kan melampaui yang uang lain mungkin sepegat. Tapi itulah seperti itu, kasih kayak itu melampaui itu, dan kita melakukan itu dengan oke saja. Dan itu nggak menuntut apa-apa orang tua kita pada kita. Betul. Dan orang tua pada saat itu juga kemudian tidak memikirkan, aku harus berbuat baik dengan anakku dengan cara A, B, C, D. Nggak usah memikirkan itu udah otomatis muncul aja. Dan itu akan dikerjakan begitu aja. Jadi maka benar dikatakan Alkitab juga kan, buah-buah roh itu buah roh, nggak usah dicari buahnya. Kalau roh Tuhan ada padamu, kamu akan berbuah gitu sendiri kok. Jadi nggak usah cari buahnya, nanti akan tumbuh aja dalam diri kita. Jadi itu ya saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau ditanya kok sulit ya melakukan kehendak Tuhan, ya kamu pakai otakmu sih. Kamu terlalu teknis. Teknis pasti kita harus berpikir teknis dengan analisa yang tepat dan bagaimana, silahkan. Tapi ada nggak dorongan batiniah, dorongan roh yang ada dalam diri kita yang menyemangati kita menemui kita ke sana? Otak mulia, batin mulia itu. Dengan didasari dengan kepasrahan tadi, tidak sadar yang salah, dan kemudian menyadari bahwa ya Tuhan itu sudah ada di sini, memberkati segala macam kayak gitu ya Mas. Menurut saya teknisnya kalau dinaikkan ke otak ya, supaya kita bisa berbahasa bersama-sama ya. Jadi ya mulai aja kamu dengan sadar kita bersama Tuhan. Kesadaran itu akan membuat hati kita tenang. Ketenangan itu akan memunculkan syukur, terima kasih,
Rasa terima kasih itu akan membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tiba-tiba kita bisa melakukan hal yang baik. Dan kita melakukan itu dengan tanpa paksaan, dengan tanpa senang aja, berat hati gitu. Walaupun sulit loh ya. Iya. Tapi kerjakan aja. Nah itu yang mungkin disebut dengan nilai-nilai mulia. Dan itu yang disebut dengan menjadi berkat dengan dengan kesadaran penuh. Dan itu asik-asik saja akhirnya. Dan itu asik-asik bergereja kan juga asik-asik saja. Betul. Menarik banget tadi Mas Andro menyampaikan bahwa ketika kita sadar betul tentang Tuhan itu sudah ada di di sekitar kita. So ngomongin tentang menjadi berkat itu sesuatu yang otomatis kok. Menjadi berkat itu adalah sesuatu yang udah kayak nggak usah dipikirkan, itu akan jalan sendiri. Analoginya bagus banget tadi ngomongin tentang menjadi bapak. Ya, kita berjuang mati-matian untuk anak, cari uang, bekerja segala macam. Yang dimana kadang anak itu kadang jengkelin, kadang buat kita marah, tapi kok ya kita tetap mau untuk melakukannya. Nah itu yang namanya kesadaran yang mungkin Tuhan pengenkan kepada kita untuk kemudian menjadi berkat. Oke Mas, kesimpulan terakhir kok boleh disampaikan sebagai penutup kita pada sesi kali ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara ya, mulailah dari sekarang. Saya juga melatih diri saya sendiri untuk sadar aja ya sama Tuhan. Tuhan ada bersama kita dan Tuhan baik. Dan nikmati saja. Kita kan jarang menikmati tubuh kita ya, menikmati pikiran kita, menikmati hidup kita. Nikmati hidup kita yang sudah diberkati Tuhan. Nikmati hidup kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Dan nanti tiba-tiba kita bisa melakukan banyak perkara yang mulia. Coba aja. Mulai sadar dulu tapi ya. Sadar dulu, terus kemudian nanti otomatis akan jalan sendiri. Baik, terima kasih Mas Andono untuk firman yang sudah dibagikan di sesi kita Cahaya Kasih episode 20 ini. Dan kita akan menutup dengan minta tolong Mas Andono. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, ajari kami lebih sadar menyambut kasih Tuhan yang sudah meliputi kami dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Karena itu Tuhan, sungguh kami mohon penyertaan-Mu senantiasa menyadarkan kami akan kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menjadi sarana cinta kasih ilahi bagi dunia ini. Kasih kami kepada-Mu Tuhan. Amin. Terang yang datang bagi kegelapan.
kiranya apa yang sudah dibagikan di episode 20 ini menjadi berkat buat Bapak Ibu. Dan jangan ketinggalan di episode berikutnya di Cahaya Kasih episode 21. Tuhan memberkati.